jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur nih orang yang hadir dalam rangka mendoakan daripada Ibu Juraidah binti Abdurrahman Sambit dan keluarga yang lain yang tertulis di sini ya. Karena apabila ada suatu majlis seperti ini, itu di atasnya tuh ada awan. Tapi awan ini adalah kasyaf mata yang tidak bisa dipandang oleh mata. Awan itu adalah malaikat, para malaikat yang mengaminkan, berselawat untuk kita yang hadir di majlis ini ya. Dan selawat ini adalah pengampunan buat dosa-dosa kita. Bukan hanya itu aja. Nih termasuk yang gelar karpet, yang ngasih minum, yang ngasih makanan, semua kebagian ya. Sampai termasuk yang masang tenda gitu. Pokoknya berkaitan semua. Dan ini adalah sebagai saksi kita. Nanti apabila kita akan ditanya, dihisab nanti, ini buat saksi kita ya, bahwa kita pernah dulu mendoakan, pernah duduk di majlis kayak gitu. Jadi jangan sampai meninggalkan majlis ya. Di Serpong Jaya ini ada majlis, kebetulan saya sebagai khodimulnya nih ya. Khodimul tahu khodimul? Khodimul itu adalah pembantu. Saya ketuanya, ketua majlis ratib Serpong Jaya. Dan saya mengajak kepada yang belum tahu, cuma udah ada sih yang tahu, ngintip-ngintip doang, cuman nggak pernah hadir, ngintip doang. Ya alangkah bagusnya udah tahu ya. Kan kalau ada cerita nih, PRT cerita, oh di sana tuh enak makannya, oh ini murah lagi ya, dikejar tuh pasti. Ya itu kalau soal urusan dunia, urusan perut. Tapi kalau urusan akhirat, kita dulu dah, jalan aja duluan. Umumnya kita begitu, kita masih ya dunianya lebih berat gitu loh. Jadi kalau melangkah itu kayaknya berat gitu. Makanya ya kita coba dah, makanya kita doakan. Kita orang majlis nih selalu mendoakan. Yang orang yang belum duduk ke majlis, kita doakan semoga dapat hidayah. Itu kalau banyak duduk di majlis, itu keberkahannya buat keluarga di rumah ya, anak-anak kita jadi orang bener nanti bakalannya ya. Saya udah merasakan, saya termasuk orang gaji kecil, tapi alhamdulillah anak-anak tuh pada bener semua, kerjanya juga enak-enak. Kenapa? Karena kita suka duduk di majlis dan punya teman. Makanya jangan ditinggal masalah majlis ini. Dan kita ibadah itu harus pakai ilmu. Jangankan ibadah, mancing. Kita suka mancing ya. Kalau mancing itu kalau nggak punya ilmunya, kita nggak dapet ikannya. Jadi kan makanan gabus apa nih? Kailnya gitu. Jadi kita makanannya harus yang bagus supaya mendapat ikannya yang bagus pula gitu. Dan begitu pun ibadah. Nah ibadah ini ya, kemarin saya sudah sampaikan sedikit ya. Jadi ada orang usia udah 40 tahun baru duduk di majlis. Ternyata karena ketidaktahuan dia tentang ibadah, dia sholatnya sia-sia dan dia harus dikodok. Dan kemarin sudah saya sampaikan juga, yang tadi yang saya bacakan tuh dia dalam Al-Quran ya. Fa iza jaa bismillahirrahmanirrahim. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi apabila itu ajal datang, malaikat Israel. Ini kan sebetulnya intinya ya, orang sakit itu sebetulnya cuma sebagai alasan. Dulu malaikat Israel ketika diperintahkan untuk mencabut nyawa manusia, dia menolak. Karena takut disalahin dia. Akhirnya kata Allah, nanti akan aku beri alasan. Pokoknya tugas kamu ikutin aja, jalanin. Kata Allah gitu. Siap. Ya, karena Allah yang perintah, nurut. Kalau malaikat gitu, malaikat tuh nggak punya nafsu, malaikat nggak punya jenis. Kayak kita kan ada laki, ada perempuan ya. Kalau malaikat nggak ada jenisnya dan juga punya nafsu. Kalau udah diperintahkan dia sujud, sampai hari kiamat dia sujud. Apabila diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi, selawat aja. Mau tasbih, tasbih aja. Gitu. Nggak kayak kita. Kita kan ada nafsunya. Nafsunya apa nih? Ya, nafsu tentang kehidupan, ya, masalah dunia, gitu. Semua. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, aksiru zikrul maut, perbanyaklah soal tentang kematian. Jadi nanti kalau di rumah ya kita ngopi di depan rumah kita, sambil ngopi, sambil kalau yang merokok merokok.
kita merenung suatu contoh, kalau kita punya job nih ya, job, wah besok saya akan dapat job, kalau saya berhasil saya akan mau beli mobil, kan angan-angannya gitu ya, mau beli ini mau beli ini. Sekarang soal kematian, kita lagi ngopi, kita ingat di depan sendirian kita nih ya, menghayal, andaikan saya dijemput oleh malaikat Israel, bagaimana istri saya, bagaimana anak saya, bagaimana kuliahnya anak saya, sekolahnya bagaimana, apa, pikirin tuh. Kemudian kita pribadi sendiri, nanti kalau saya masuk ke alam kubur, apakah saya bisa selamat ya, itu harus kita pikirin ya. Karena kenapa, ini hal yang nyata, cuma beda giliran. Kalau Ibu Zuraidah udah duluan, udah enak beliau, karena udah didoain ya. Ini bagus, bersyukur anak-anaknya bisa mendoakan ya. Kalau orang yang meninggal itu, dia mau diapain aja bisa aja, nggak dimakamin juga ya, taruh di gunung nggak dibuang misalnya itu, jadi diem aja, udah nggak ada ininya. Cuma kalau kita perlakukan dengan bagus, dapat ganjaran, dia akan lebih senang gitu. Jadi kita harus berpikir untuk masa depan kita nanti, karena dunia ini akan kita tinggalkan ya. Baginda Rasulullah bersabda, umri ummati baina siddin wa sab'in. Umur umatku nanti nih ya di akhir zaman itu antara 60 dan 70 ya. Sekarang coba kita nih umurnya udah berapa nih sekarang ya. Nah, kemudian sebatas mana kita menjalankan kehidupan agama ya. Nah, yang kita bakal itu harta nanti kita nggak bakal bawa ya, karena harta ini ada 3 bagian. Pertama, harta yang kita bawa itu harta yang kita sodakohkan. Suatu contoh, kita gaji 5 juta dah, nggak usah gede-gede, 5 juta PRT, gaji 5 juta buat belanja sekian, buat anak sekolah sekian ya. Tapi PRT rajin nih ya, dia sisihkan nih misalnya 100.000, bisa di majlis atau di masjid ya, itu tuh yang kebawa, 100.000 yang kebawa, nilainya gede tuh nggak kebawa. Kemudian ya, kemudian aja ya, kemudian itu yang kebawa yang disodakohkan. Kemudian yang kita tinggalkan ya, kita punya rekening banyak, ada yang isinya 100 juta, kita nggak bawa tuh, nanti akan jatuh ke keluarga kita, anak atau istri kita yang jatuhnya tuh ya. Kalau keluarganya bagus ya, wah ini peninggalan ayah saya nih ya, dia infakkan, dia niatkan sodakohnya buat almarhum atau almarhumah, itu yang bagus. Makanya kita kalau punya anak, kita setel nih, ada anak yang salah satu yang bisa nantinya mendoakan kita dan mendoakan istri kita, harusnya ada. Jangan jadi dunia semua ya, satu profesor ini bagus emang semua anak berhasil semua, tapi berhasilnya di dunia ini cuma sesaat, paling nanti kan tadi 70 sampai 60, kenikmatan yang nikmati berapa. Jadi sayang nanti kalau kita di alam kubur, kita tidak punya anak yang soleh, kita akan menyesal ya, ya Allah, anak saya, istri saya pada lupa sama saya. Ini nih seminggu nih udah ya Ibu Zuraidah ya, nah nanti 2 minggu akan kehilangan tuh. Apa masih ingat nih anak-anaknya, menantunya gitu. Mudah-mudahan sih kita doakan ya, pada ingat ya baca Fatihah. Biasanya begitu, pertama kalau orang meninggal ya, itu kalau orang meninggal namanya aja udah hilang. Pertama ya, dia meninggal nih, kata Imam Masjid, coba jenazahnya bawa ke depan, ada namanya disebut, itu namanya udah hilang. Nanti kehidupan dia lama-lama orang lupa lama-lama dia lupa. Makanya kita sebagai anak ya, menantu termasuk ya, harus ingat sama yang mati, wabil khusus keluarga. Nah, makanya kalau kita hidup di majlis, insya Allah. Terus bagaimana orang yang tidak peduli dengan kehidupan akhirat, nanti dia di akhirat, di alam kubur itu, dia kalau pagi nih berebut rahmat di BSD, lari ke sana dia berebut untuk berebut rahmat itu. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah. Dapatnya dari mana?
yaitu dari doa-doa kaum muslimin kayak tadi kan, Allahumma fir dari muslimin dan muslimat. Nah, itu kebagian, berebut tuh dia. Nah, kemudian ketika khotib Jumat ya kan dibacain tuh Allahumma fir, itu berebut doanya dapatnya begitu. Habis anaknya nggak ada yang peduli, nggak ada yang ini, keluarganya nggak ada yang peduli, dapatnya dari kayak gitu tuh. Nah, kalau yang dapat kiriman dari keluarganya, dia uncang-uncang kaki aja dia. Ya, ada satu nenek-nenek sama kakek ditanya sama tetangganya. Jadi kalau di kehidupan di alam kubur sama kayak kita bertetangga begini. Dia enak, dia enggak gitu loh. Di dunia kan gitu juga ya. Dia enak, dia enggak kehidupannya gitu loh. Di alam kubur sama. Dia tanya, "Nek, kok kelihatannya enak nih ya?" Iya, maksudnya enggak kayak seperti saya berebut ke sana, berebut ke sini gitu. Ya, ini ada anak saya yang selalu membacakan Fatihah buat saya, yang selalu beristighfar buat saya. Nah, itu. Makanya kita punya anak, kita setel supaya jangan sampai kita nanti kita meninggal nggak ada yang mendoakan. Kemudian kemarin saya sudah sampaikan masalah hadis awalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Nanti yang pertama dihisab, nanti kan kita dibangkitkan oleh Allah ya, digiring suatu tempat, itu nanti berapa lama? Ada yang mengatakan 1000 tahun bukan masa, ada yang mengatakan lebih. Nanti akhirnya kita dikumpulkan itu, kita minta dihisab. Akhirnya dihisab lagi. Yang dihisab adalah tuh tentang sholatnya. Jadi selama kita diwajibkan untuk melaksanakan perintah sholat itu, mulai kita balik. Balik itu usianya kalau laki-laki sekitar 15 tahun atau juga mimpi. Kemudian wanita datangnya haid. Nah, disitulah mulai perhitungan dosa dan pahala. Jadi perbuatan kita yang selama ini tidak terlewatkan tuh sama malaikat Raqib mencatat yang baik, Atid, malaikat Atid mencatat yang buruk. Itu enggak terlewatkan, catatannya ada semua. Nanti diperiksa, dihisab sama Allah tentang sholatnya. Berapa kali nih subuh nih Pak RT ninggal selama hidup ya. Tuh, gitu Pak RT. Ya, sekarang gini aja dah, introspeksi diri kita. Kemarin bulan apa nih? Pakai bulan nasional aja dah. Ya, bulan Maret. Ya, kira-kira subuhnya berapa kali kita tinggal? Kemudian waktunya yang lain apa ya? Misalnya kita keluar kota, kita tinggal tuh sholat. Kalau di majlis kita ada caranya, dikasih tahu tuh. Kalau kita keluar kota, musafir, begini cara sholatnya. Makanya harus duduk di majlis gitu loh. Kemudian dihisab tuh tentang sholatnya, ya. Jadi selama dia hidup tadi mulai balik sampai dia meninggal, sholat subuhnya aja berapa kali nih yang bolong maksudnya ya. 1, sholat johor berapa kali, dihitung, itu enggak terlewatkan. Kalau sholatnya bagus, nutup semua, apalagi sholatnya pakai ilmu ya, itu dia akan selamat. Tapi sholatnya tidak beres, amalan yang lain akan tertolak. Makanya yang utama adalah sholatnya. Sholatnya dibenerin dulu, mulai wudhu, mulai rukun-rukun wudhu, sunnah-sunnahnya. Sholat juga begitu, sama semua. Dan itu bagi yang meninggalkan, nanti ketika dihisab tuh Fulan bin Fulan, wah, malaikat, ya Rob, ini Fulan bin Fulan nggak nutup sholatnya. Lapor malaikat kepada, ya Rob, ini tidak nutup ini, bagaimana? Tapi Allah tidak memvonis. Wahai malaikatku, coba apakah Fulan bin Fulan itu pernah sholat sunnah? Makanya sholat sunnah, ya maksudnya rawatib, duha gitu loh. Nah, ini nggak pernah sholat sunnah, aduh. Jadi sunnah, sholat sunnah itu untuk menambal sholat fardu kita. Nah, jadi ditambal nanti dengan sholat sunnah. Tapi tambalannya 1 rakaat sholat fardu, 70 rakaat sholat sunnah. Kita sholat rawatib aja sehari, misalnya kalau kita ini berapa rakaat tuh. Tapi dengan sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Berarti 2 rakaat kali 70, 140 rakaat. Diambil tuh dari sholat sunnah. Makanya habis kita rugi. Akhirnya kita jadi minus nanti. Makanya orang yang banyak punya hutang sholat itu harus dibayar.
Ya, bukan hanya minta ampun doang sama Allah, ya Allah saya taubat dulu pernah ninggalin sholat gini-gini. Nggak bisa cuma ngucap gitu. Saya gini aja, saya utang sama Pasar Bini 1 juta. Ya, setiap ketemu saya bilang, Pasar Bini, saya hari ini belum punya uang, bulan depan ya, insya Allah saya akan ganti. Ya. Besok begitu lagi setiap ketemu gitu ya. Nah, dia udah maafin padahal, tapi kita masih punya utang kan, tetap mesti dibayar. Sama sholat juga begitu, kita taubat sama Allah, tapi yang kita tinggal mesti kita bayar. Dan ada jalan lain, dengan fidyah bisa juga, tapi fidyah itu bukannya menggugurkan yang kita tinggal sholat, bukan, maksudnya bisa membantu. Kalau menggugurkan sholat berarti dia langsung aja. Kalau itu enak dong, orang yang banyak uang, orang yang kaya nggak usah sholat aja, nanti saya bayar fidyah. Bukan itu, bukan. Maksudnya ini salah satu cara untuk menambal kekurangan daripada yang kita tinggalkan. Nih Ibu Zuraidah, kalau anaknya tahu dulu, yang jelas nih kemarin aja deh, dia selama 13 hari kan nggak puasa misalnya. Itu kalau anaknya sibuk, kalau anaknya mampu, anaknya nih dia puasa Ramadan, niatin pahalanya buat ibunya gitu. Andaikan dia termasuk anaknya sibuk, dia boleh bayar tuh. Dia panggil Ustadz, Pak Ustadz, ya ibu saya punya utang sholat, bisa nggak puasanya buat ibu saya? Oh bisa, kata Pak Ustadz. Tapi bukan kata Pak Ustadz, kata yang keluarganya, 1 hari saya bayar misalnya 100.000 misalnya. Sepakat nih, boleh dilakukan begitu. Anak-anaknya sibuk, nah saya bayar nih si Pak Ustadz untuk puasa ibu saya yang saya tinggal, masih boleh gitu, usaha kayak gitu. Itu termasuk birrul walidain. Bukan hanya puasa aja, sholat juga begitu. Nah saya sekarang lagi mengkodok sholat buat ibu saya ya, karena saya waktu ditinggal ibu saya umur 10 tahun, saya nggak tahu ibu saya kelakuan melaksanakan sholatnya gitu. Pokoknya saya hajar aja gitu. Boleh, itu termasuk birrul walidain. Ini ada suatu kisah ketika seorang hamba ditimbang, timbangannya sama antara kanan kiri. Kalau dia ke kanan berat kan mesti ke atas gini ya. Nah itu dia akan masuk surga. Kalau timbangannya beratnya ke maksiat, ke kiri ya, itu dia akan masuk neraka. Ini ada seorang hamba ditimbang sama. Malaikat bingung, ya Rob, bagaimana bulan bin bulan ini? Allah jawab, dia harus punya satu kebaikan agar timbangan itu bisa berat. Akhirnya hamba ini cari ibunya. Ini maksudnya di akhirat. Dia datangin bapaknya, dia datangin ibunya, minta tolong nih agar dia bisa selamat nih. Satu kebaikan yang timbangannya tuh bisa berat dan bisa dia selamat masuk surga gitu. Kata ibunya, kata bapaknya, saudaranya ada 5, dia datangin semua, dia cari. Loh, satu pun gak ada yang bisa membantu. Nasib saya juga belum dihisab, nggak tahu nasib saya bagaimana, katanya gitu. Kemudian ketika di perjalanan, ya dia bukan bertemu, temannya nanya. Kalau bahasa orang Buaran sini orang Serpong, ente mau kemana? Kelihatannya bingung amat ini, gitu. Kata ya orang Buaran nih, waduh, saya ini harus mencari satu kebaikan, saya lagi dihisab. Ya bagaimana? Oh ini nggak tahu nih teman ngajinya dia di majlis, teman-teman majlis dia nggak tahu. Ini saya kasih 1 karung. Ya. Wah dengan bangga dia langsung bawa ke tempat hisab. Wahai malaikatku, ini aku dari teman. Allah maha tahu melihat. Wahai malaikatku, ya itu kembalikan punya Fulan bin Fulan yang 1 karung pahala itu, kembalikan. Ya, ini Fulan bin Fulan masuk surga karena rahmatku. Jadi kita orang yang beribadah jangan bangga dengan ibadah kita, ya. Nggak boleh, itu sifat setan, ya. Dan juga kalau kita punya ilmu juga nggak boleh nyalain orang. Kalau saya bukan nyalain, cuma mengingetin supaya gitu, gabung ke majlis. Bukan majlis ratib aja, maksudnya majlis yang lain apa gitu. Tujuannya ke situ, bukan nyalain, bukan. Kita mengasih tahu gitu, memberi tahu gitu. Nah kayak seperti kayak itu. Makanya untuk itu
Marilah kita introspeksi diri kita, ya, agar kita bisa selamat nanti. Amin. Kalau di dunia kita miskin, ya, sekarang saya udah 3 hari nggak makan. Saya datang nih ke rumah Bapak Fauji. Pak Fauji minta tolong. Saya udah kayak apa nih ya? Belum makan udah 3 hari. Kira-kira dikasih makan nggak nih? Kasih makan. Kalau di akhirat tuh agak susah. Makanya tuh harus banyak punya teman majlis, punya bergaul dengan orang soleh. Karena dengan Al-Quran tuh dikatakan di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama orang muslim itu bersaudara. Bersaudaranya dalam rangka satu iman, ya, yang suka ini bisa membantu kita. Makanya harus punya guru, harus punya orang soleh. Nanti kalau nggak bisa juga, karena guru itu bisa mengasih syafaat sampai 70.000. Kemudian baginda Rasulullah nanti terakhir, ya. Teman tuh dulu pernah diajak makan. Jadi kalau nanti kita di surga, di akhirat, kita selamat nih, masuk surga. Nanti kita cari tuh keluarga kita, ibu kita ada di mana nih? Soalnya kan surga beda-beda tingkatannya. Belum tentu satu keluarga satu surga sama, nggak mungkin. Tergantung amal ibadahnya. Dicari bapaknya ada nggak? Di mana nih? Neraka apa surga? Cari istrinya, anaknya, cucunya, mantunya semua. Ketika di dunia dia pernah diajak oleh makan teman, ya, selalu ngajak makan temannya. Terus akhirnya, wahai malaikatku, dulu aku punya teman, ya, suka diajak makan gini-gini. Saya cari sebelah mana nggak ada. Ya Rob, Fulan bin Fulan ini mau cari yang namanya siapa ini? Cari. Jadi kalau kita yang orang ahli surga masuk ke neraka itu nggak mempan di badan kita. Jadi bisa masuk tuh ke neraka, diajak tuh sama malaikat keliling cari temannya tuh. Nah, terus ketemu. Kata Allah, wahai malaikatku, ya Rob, ini ketemu ini. Coba, kata Allah, coba periksa, adakah titik iman di hatinya? Kata malaikat, ada. Angkat tuh. Kenapa? Berkat temannya tuh yang dulu masih di dunia, ya, teman baik bisa ngangkat dia tuh, gak jadi masuk surga dia. Makanya kita harus banyak punya teman. Jangan kita dalam kehidupan malah dikorek-korek kesalahan kita, nggak boleh. Aib seseorang itu nggak boleh gitu, ya. Mari kita bina. Dan nanti yang pertama kali menuntut di akhirat adalah tetangga kanan kiri kita. Itu yang pertama nuntut kita. Makanya sama tetangga diperintahkan oleh Nabi itu, ya, harus kita muliakan tetangga. Ya, bahkan wanti-wanti kalau kita menggoreng masakan atau apa, kalau kita nggak mau niat bagi, tutup rapat-rapat tuh. Nah, kalau mau bagi, ya kita bagi. Biar supaya dia sampai tidak mencium aroma yang kita masak, sampai seperti kayak itu. Yang mudah-mudahan, ya, ini adalah usaha dan ikhtiar kita kalau duduk di majlis atau kita mengerjakan sholat berjamaah, itu usaha dan ikhtiar kita agar kita nanti selamat di akhirat. Yang mudah-mudahan, ya, almarhumah Ibu Juraida binti Abdurrahman Sambin, ya Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah luaskan alam kuburnya, semoga menjadi orang yang selamat nanti di akhirat. Dan begitu pun anak cucunya, dan begitu pun kita yang hadir di sini, ya, moga-moga Allah selamatkan kita dari jeratan api neraka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah. Ya barijal ham, ya kashifal ghum, ya mali 'abdihi ya ghafir wa yarham, ya dafi al bala ya Allah, ya dafi al bala ya Rahman, ya dafi al bala ya Rahim. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata-kata dari Sohibul Musibah nih, Sohibul Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama keluarga dari almarhum Masyur bin Abdul Rahman Sambil mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ian yang sudah memimpin acara taklim, kepada Bapak RT, kepada Bapak-bapak yang hadir semua di sini. Kami ucapkan banyak terima kasih sehingga kita bisa menyelenggarakan tahlilan di hari yang ke-7 ini. Demikian dari saya, kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada tuan rumah Sholul Bait yang telah menyampaikan sepatah kata. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi yang tenda ini suaminya daripada ibu yang memandikan di atas kendala. Oh besok aja Pak dia bilang gitu.